Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ya, saudara percaya nggak? Ya, Bapak itu selalu hadir dalam hidup saudara. Ya, di mana saja dia hadir saudara. Ketika saudara selfie, ada nggak dia di situ? Yakin? Amin, saudara yakin? Seberapa yakin saudara? Ketika saudara nonton TV, ada nggak dia di situ? Ada, dia nonton bersama dengan saudara. Ya, saya saudaraku, ketika sakit perut saya merasa Tuhan ada bersama saya di kamar mandi. Dan dia bilang, perutmu hati-hati, jangan banyak makan cabai. Dia bicara sama saya di kamar mandi saudara. Ya, seringkali kita saudaraku lebih percaya ada setan di kamar mandi daripada Bapa. Karena kita sering ditakut-takuti sama mama kita. Awas bego. Jadi anak kita lebih percaya dia bego di kamar mandi daripada Tuhan di kamar mandi. Padahal Tuhan itu maha hadir. 3 sifat Allah. Yang pertama, omnipresent, saudara. Maha hadir, saudara. Salah satu sifat Tuhan. Dia hadir. Bapak kita hadir. Ya, dimanapun kita berada dia hadir, saudara. Amin. Amin. Tadi berkata, ketika kita suka cita dia hadir. Ketika kita merasa sakit, dia hadir di situ, saudara. Ya, dan dia ya sudah menanggung rasa sakit kita di kayu salib. Amin, saudara. Kalau saudara kesakitan, ingat Yesus, ingat Bapa ada bersamamu, dan dia ada bersamamu menanggung segala penderitaan kita. Amin, saudara. Ketika dalam lembah kelam, dalam persoalan yang berat, saudara jangan panik, jangan bingung. Ya, saudara. Seringkali kita sudah kalau di gereja percaya kali kita dia ada, tapi ketika kita punya persoalan yang berat, 50% iman kita adanya kau Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita mau saudaraku, ya, kita mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap waktu. Amin, saudara. Karena dia ada. Dimanapun saudara berada, dia ada di sana. Bangun hubungan pribadi. Katakan hubungan pribadi dengan Bapa. Satu dua ya. Kita mau bangun, ya, saudaraku. Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan menentukan masa depan kita, menentukan pelayananmu, menentukan engkau berani jadi saksi atau enggak, menentukan engkau menyala-nyala melayani atau enggak, atau hanya berasap-asap. Kalau saudara malas-malas banyak alasan, enggak konsen, enggak ibadah, saya bisa pastikan hubunganmu dengan Bapa lagi rusak, saudara. Jadi gampang kali saudaraku melihat jemaat yang hubungannya dengan Tuhan lagi enggak bagus, saudara. Ya, pasti banyak alasan, banyak saudaraku, ya. Tapi ketika seorang orang muda sedang jatuh cinta dengan seorang gadis, dia nggak pernah punya alasan, betul nggak saudara? Ya, halo bapak-bapak, ketika kau dulu pacaran, ya, bisa dia dapat bisa, kalau nggak bisa, dipisahkan terus, saudara. Ya, saudara. Saya teringat teman saya, saudara dokter gigi, terus pendeta juga di Sintang, Kalimantan Barat. Waktu mereka mau nikah, istri calonnya di Medan. Jadi dulu masih wartel, jadi harus masukkan koin dulu, saudaraku. Jadi antri, dia udah antri saudaraku 1 jam. Ya, demi menelepon, ya, sang kekasih. Tiba waktunya telepon, langsung pacarnya bilang, ya, yang itu dia punya aja ya, ada apa? Wah, langsung saudara pacar. Udah antri, tahu nggak dia udah antri habis 1 jam, masa aku telepon, yang penting-penting aja katanya. Tuh saudara, kan mereka nggak jadi, saudara. Putus jadinya mereka, saudara. Saudara yang terkasih, ketika saudara sudah jatuh cinta dengan Tuhan, ya, selalu ada waktu. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Bilang sebelahmu, kalau kau jatuh cinta sama Bapa, selalu ada waktu, bilang saudara. Amin, saudara. Selalu ada waktu, saudaraku. Tapi ketika saudaraku tidak lagi, saudaraku, membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku, ya 1001 macam alasan, saudaraku. Kenapa enggak doa? Tadi malam capek.
Kenapa gak keluar? Maklumnya Tuhan itu lagi kesakitan, aku lagi sakit perut, panggil dia ada di situ. Amin saudara. Ya, saya lagi menceng di kamar mandi saudaraku. Waduh Tuhan, saya ngomong, ya, dan Tuhan bicara. Saudara, Bapak itu mengasihi kita, mengayomi kita, tapi juga mendisiplin kita. Itu Bapak yang baik. Amin saudara. Ya, kalau ada bapak-bapak gak pernah disiplin anaknya, gak pernah tegur anaknya, hanya sayang, anaknya jadi manja. Itu bukan bapak yang baik. Amin saudara. Ya, bapak di rumah harus seperti bapak di surga, penuh kasih sayang, pengayoman, tapi dia juga perlu mendisiplin anak-anaknya. Bangun pagi, siap makan, cuci piring, dia harus juga mengajarkan disiplin. Itulah bapak yang baik. Amin saudara. Ya, kita mau saudaraku mau membangun ya hubungan pribadi kita dengan Bapak. Ya, terlepas dari saudara, bapak-bapak, hubunganmu dengan istri, dengan anak-anakmu, ya, istri dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dan kau anak sebagai anak, terlepas hubunganmu dengan Bapak, kau harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Siapa di sini 24 jam bersama bapaknya? Ada nggak? Bersama mamanya? Nggak ada. Ada saudara. Ya. Kita nggak bisa 24 jam bersama dengan kepala kita, bersama dengan PKS kita. Kita bisa 24 jam bersama dengan Bapak. Haleluya saudara. Ya, kalau ada telepon saudaraku, hubungi rumah sakit, hotline-nya nomor sekian. Apa arti hotline? Hotline artinya apa? Ya, garis yang panas. Garis yang panas. Nomor yang selalu aktif 24 jam. Itulah hotline. Amin saudara. Ya, dalam kitab Mazmur dikatakan, Bapa Tuhan itu yang berjaga tidak pernah terlelap. Lagi mimpi saudaraku, lagi gak sadar saudaraku, Bapa ada bersamamu. Saya waktu dibius, saudara kembali itu bersama kalian dibius. Ya, 1 jam lebih operasi. Waktu saya bangun, ya, saya bilang operasinya udah siap, udah mulai, udah siap. Enggak terasa. Tadi di mana saya ya selama 1 jam ya? Saya nggak tahu di mana saya, jiwa saya, pikiran saya. Tapi saat ini saya percaya Bapak selalu ada bersama saya di ruang operasi. Amin saudara. Kita seringkali percaya Bapak ada ketika panen kita lagi sukses, betul nggak saudara? Ketika panenmu nggak sukses, ketika coklatmu dicuri orang, masih percaya nggak ada Bapak bersamamu? Engkau sedih, Bapak juga sedih bersamamu. Supaya kau doakan daerahmu, Tuhan, pencuri-pencuri Tuhan di kampung ini. Karena Bapak di surga juga sedih, coklatmu dicuri. Kesedihanmu ditanggung bersama Yesus, amin. Ketika kau kehilangan anak, Tuhan juga bersedih. Ketika seorang anak di kanan meninggal muda, saudaraku, seorang janda begitu menangis. Dan ketika Yesus melihat janda itu menangis, Yesus pun menangis, amin. Yesus itu adalah Bapa yang ada bersama kita. Amin saudara. Ya, katakan saudaraku, Bapak itu turut merasakan apa yang selalu kurasakan. 1, 2 ya. Ya turut saudaraku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kalau istrimu susah tidur, udah doa aja kau sendiri, datang sama Tuhan. Kau jangan tergantung istri, kau jangan tergantung suamimu. Amin saudara. Halo anak-anak, mungkin engkau, bapak ibumu belum ada di gereja ini. Mulai hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, gak tergantung orang lain. Ya, ini mau kita ya remakan hari ini. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Kita baca bersama-sama saudaraku. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka hasilnya apa? Bapamu yang melihat dari tempat tersembunyi akan membalasnya, akan menjawabnya, akan melihatnya, akan melakukan apa yang kau doakan. Amin. Kau tidak perlu pamer hubungan dengan Tuhan. Haleluya saudara. Ya, saya tidak perlu pamer hubungan saya dengan saudara, hubungan saya dengan Tuhan, dengan saudara. Saya harus koreksi diri saya di depan Tuhan setiap saat. Ya, dan saya merasa saya tidak bisa melayani tanpa saya berhubungan akrab dengan Tuhan. Saya akan melayani dengan kekuatan saya akan melayani dengan kepintaran saya
Saya akan melayani saya pernah melayani seperti saya dipermalukan oleh iblis, saudara. Saya tamat S2 ilmu udah sudah 4 tahun ambil S2, saudara. Saya nggak lagi berdoa. Saya mengandalkan ilmu saya menjangkau jiwa. Ternyata itu kebodohan, mengandalkan pengertian sendiri. Dan saya ditangkap sama polisi, suruh penjara 2 hari. Untuk polisinya baik. Ya, dan masih lacak. Udah ada dokter, kau usah di penjara itu, di rumah gua aja kau, tapi jangan lari ya, katanya, saudara. Akhirnya saya di rumahnya lah 2 hari, saudara. Kebodohan, saudara, mengandalkan pengetahuan. Saya pernah lakukan itu. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan membela saya. Ya. Tutup pintu kamar, artinya nggak perlu orang tahu, saudara. Saya diberkati kali kan saya Pak Moses dulu ya. Katanya kalau dia jualan pagi-pagi ke Labiski, ya, jam 5 pagi berangkat dia berdoa, dan orang-orang di sekelilingnya, saudaraku, dia masih maukah saudaraku seperti itu? Ya, jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mungkin gak sempat di rumah, di ladang kau berdoa, di dalam kau bersekutu dengan Tuhan, di perjalanan kau. Pak Siagian dulu, saudaraku, selalu penuhkan handphonenya dengan lagu-lagu rohani. Ya, sehingga di ladang dia, saudaraku, sambil nyamper dia dengan lagu-lagu rohani, dia membangun hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Ya. Dan umur 46 tahun, gak terlalu panjang umurnya, tapi dia menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ya, gak perlu umur panjang-panjang, saudara. Gak perlu. Yang penting kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesus saja umurnya cuma 33 tahun, tapi dia mengatakan sudah selesai. Jangan saudara umur panjang-panjang, tapi hidup tidak melakukan kehendak Tuhan. Diperpanjang lagi, tetap juga. Diperpanjang lagi, tetap juga. Udahlah, matikan aja lah itu, katanya. Padahal kalau panjang umur kita itu kesempatan, amin, untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi perlu hubungan pribadi, nggak perlu orang tahu. Bukan harus saudaraku selalu masuk kamar. Oh, berarti aku bikin kamar di rumah, di ladang, ya di pekan. Nggak perlu, bukan kamar itu maksudnya, saudara. Ya, artinya apa? Nggak perlu pamer sama orang. Ini hubungan pribadi dengan Tuhan. Maaf, saudaraku, ketika suami istri berhubungan pribadi, ya, apakah mereka pamer di luar? Bukan. Kan itu hubungan pribadi. Ya, dengan Tuhan kita perlu hubungan pribadi, saudaraku. Nggak tergantung istri, suami, dan anak-anakku. Jangan kau bikin alasan karena suamiku, karena istriku, karena anakku, karena usahaku nggak sempat. Ya, bukan nggak sempat, hatimu ya lagi tidak mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu aja, saudaraku, masalahnya. Mau saudaraku membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Amin, saudara. Ya, kalau saudara puasa, nggak perlu, saudaraku, ya, bilang-bilang sama tetangga-tetangga saya puasa. Biarlah kau berpuasa hubungan pribadimu dengan Tuhan. Paling-paling yang perlu kasih tahu puasa sama siapa? Sama istrimu, sama suami, biar tahu dia nanti beli jus berpuasa. Amin, saudara. Iya, kita lihat, saudara, kita mau belajar hari ini bilang bagi firman Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat, saudara, Ayub, orang yang saleh. Kita baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Jadi, saudaraku, ya, suatu saat iblis menghadap Tuhan. Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa si Ayub itu tetap setia? Karena Tuhan bilang, hei iblis, tengok hambaku itu tetap setia kan? Allah, karena kau jagainya dia, karena gak sakitnya dia, karena berhasilnya selalu jagungnya kau bikin. Coba sekali-sekali gak berhasil. Apakah saudara tetap dekat dengan Tuhan? Ya. Lalu Tuhan bilang, coba kerjainlah, kita uji, kata Tuhan. Lalu iblis menguji. Ya, segala hartanya habis, satu hari dirampas. Padahal Ayub orang yang paling kaya di negerinya, di negeri Uz. Habis satu hari. Kita baru hilang cincin kita. Ini karena kepok itu. Jangan bilang aku. Marah-marah kita lagi. Kucing pun ketakutan, anjing semua ketakutan. Hanya gara-gara handphone kita hilang, saudara. Kita nggak bisa lagi merasakan
saudara? Saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan hari ini. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Ya, waktu hilang handphonemu, Bapa ada bersama dan Dia mengerti hatimu. Ketika kau datang sama Tuhan, kalau nggak balik handphonemu, minimal ganti handphone baru, saudara. Haleluya, saudara. Amin. Ya, saudara terkasih dengan Tuhan. Ya, besoknya tadi saudara, apa yang terjadi? Semua anaknya 7, laki-laki 3 perempuan. Dalam satu hari mereka bikin pesta ulang tahun. Tiba-tiba datang badai, roboh, mati semua. Mungkin anak saudara baru 1 mati, tapi saudara langsung menjauh dari Tuhan. Atau orang tua meninggal, saudara. Saudara terkasih dengan Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Apalagi besoknya datang, ya, karena Tuhan bilang, iblis gimana? Mantap kan? Tetap dia setia kan? Allah, coba kau camat tubuhnya. Udahlah, coba. Tapi jangan kau ambil yang banyak, kata Tuhan. Tuhan selalu kasih batas-batas. Ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, ingat saudara, yang mencobai kita iblis. Katakan, yang mencobai hidup saya iblis. Tapi atas seizin Tuhan. Jadi Tuhan tahu, Tuhan pantau sejauh mana masalah yang saudara hadapi. Pasti katanya apa? Tidak melebihi kekuatan. Itu pasti ada firman Tuhan menjamin, saudara. Ya. Oke, iblis, cabut tubuhnya, tapi awas jangan ambil nyawanya. Wah, Tuhan selalu kasih batas-batas sama iblis. Ya, oke. Akhirnya saudaraku, tubuh Ayub hancur. Kena borok apa? Busuk bernanah semua, mulai kepala sampai ke bawah. Pernah saudara ngalami itu? Pernah. Saya kadang-kadang ini, Ayub ini masih manusia nggak ya, saudara? Nggak pernah SPK, nggak pernah khotbah dengar pendeta, saudaraku. Alkitab dulu nggak pernah, belum ada Alkitab dulu. Tapi bisa dia setekun ini. Kita dengar khotbah tiap hari, di komsel lagi dengar khotbah, di medsos lagi dengar. Tapi ada masalah langsung mundur. Bagaimana saudara? Ya, Bapa ada bersama kita. Amin, saudara. Kita tetap berjuang apapun masalah yang datang dalam hidup kita. Jangan pernah mundur. Amin, saudara. Iya, sudah terkasih dalam Tuhan. Walaupun tubuhnya, bahkan sampai istrinya bilang, udahlah Ayub, kutuki aja Tuhanmu itu. Istrinya, harusnya istri yang harus menghibur, yang harus menguatkan. Ini bukan menolong, tapi merongrong, saudara. Ya. Kita baca sama-sama. Kata Ayub, apa kata Ayub, saudara? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan, saudara. Tuhan yang memberi buat coklat. Kalau diambil orang, itu Tuhan izinkan. Mengucap syukurlah. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya merasakan kesedihan Pak Gepa. Coklatnya hilang, yang mentah-mentah pun hilang, saudara. Saya merasakan sebagai Bapak rohani, saya merasakan sedih juga. Saya tanya Pak Gepa, gimana Pak Gepa? Ya, sudah terkasih. Saudara pernah kehilangan apa? Uang, handphone, anak, anjing. Sudah. Tuhan juga merasakan. Bila kiri kanan, Tuhan juga merasakan apa yang kau rasakan. Bila saudara, anak kita kalau punya masalah, seorang bapak, saya turut merasakan. Ketika Eklesia kalah dulu jalur undangan, ya, dia marah, sedih buruk gini. Udahlah, testing lagi, menangnya itu. Pasti kau lulus, betul, pasti lulus dia setelah ujian, saudara. Ya. Bapak yang baik selalu merasakan. Ya. Ketika anak Pak Moses operasi, saudara aku dipanggil ke rumah operasi. Wah, mungkin ada orang kan? Ya. Dan bilang tetap kuat Pak Moses. Ya. Kenapa? Itu bapak yang baik. Dia merasakan apa yang dirasakan anaknya, saudara. Amin, saudara. Bapak di surga
Seperti itulah merasakan apa yang kau rasakan ketika kau punya persoalan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Seringkali kita, di mana ya kau Tuhan? Gak adil kau Tuhan. Wah, hebat kali saudara bilang Tuhan gak adil. Jadi siapa yang adil? Nah, kalau nggak Tuhan lagi yang adil, siapa lagi yang adil? Kenapa terjadi gini Tuhan? Aku kan rajin pelayanan Tuhan, aku kan rajin doa. Kenapa begini? Nggak adil kau. Betulkah Tuhan itu nggak adil? Betulkah saudara? Tuhan itu maha adil. Kalau saudara pergi ke kota Candi, ya, batas Galon kota Candi, ada di situ 100 nama Tuhan. Maha adil, maha penyayang. Ya, semua maha-maha, ya. Iya. Kecuali Satu Maha, nggak ada situ saudara. Amin saudara. Amin. Apakah saudaraku pernah kecewa ketika mengalami satu masalah? Ya. Kita lihat saudara ya. Kapan Ayub dipulihkan? Kapan saudaraku? Ya. Kita lihat saudaraku. Ya, Ayub dipulihkan ketika dia mulai punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oh, sebelumnya kenapa banyak? Sebelumnya ini yang terjadi, kita baca bersama-sama. Hanya dari orang saja aku tahu, aku dengar tentang engkau. Tapi sekarang aku sudah melihat, aku sudah mengalami engkau, aku sudah merasakan engkau. Rupanya sebelum masalah Ayub yang begini, dia hanya dengar-dengar tentang Tuhan. Itu pun percaya dia saudara. Hanya dengar-dengar. Kita kadang-kadang udah sering ditolong Tuhan, lupa pertolongan Tuhan. Orang Israel si Jugal Baut sudah dilakukan pertolongan 10 mujizat di Mesir, udah dibelah laut merah, selesai mereka di padang gurun, langsung lupa Tuhan. Makanya orang Israel dibilang apa? Orang yang si Jugal Baut. Coba pegang di sini, ada nggak bau di sini saudara? Cabut itu, buang itu baunya. Ya, karena bau itu jogal. Coba pegang, ada nggak baunya? Cabut itu saudara, supaya hatimu punya hati yang lemah lembut. Amin saudara. Jangan hati yang jogal bau. Sudah sering mengalami pertolongan Tuhan, tapi ketika ada masalah di padang gurun, saudara langsung, Tuhan kenapa terjadi begitu? Saudara nggak percaya, saudara Tuhan, kau ada di sana, aku di sini. Ya, enggak. Dia selalu ada bersama kita. Dia Bapa yang sedih. Amin saudara. Iya saudara. Ya. Udah dipulihkan kan Ayub? Belum. Tapi ketika dia mulai bangun hubungan, hatinya yang dulu dipulihkan, badannya masih bernanah-nanah semua. Masih saudara. Ya, tapi dia sadar, Tuhan, aku udah rasakan kasih-Mu, walaupun tubuhku masih sakit, orang-orang masih jijik, bahkan anjing-anjing di sekelilingku menjilati nanah-nanah, tapi aku udah merasakan kasih-Mu, Bapa. Halo, jika kau punya masalah, ada Bapa di sana. Amin. Bapa turun merasakan apa yang kau rasakan. Katakan, Bapa turun merasakan apa yang kau rasakan setiap saat. Amin, saudara. Ketika kau gembira, Bapa di surga juga gembira. Ada ayatnya, waktu kita bergirang, dia bergirang. Amin saudara. Waktu kita sedih, dia juga sedih. Dia ikut menanggung apa yang kita rasakan. Dia ikut menanggung segala kelemahanmu. Makanya perlu datang sama Tuhan, perlu panggil dia. Ya, dia ada di sampingmu, perlu panggil dia. Dia ada di situ. Ya, tapi kalau selalu mengandalkan kekuatan, padahal Tuhan ada di sampingmu, ada di dalam dirimu. Ya. Sama seperti kita, anak kita nggak mampu dia bawa ember, tapi dia aja dia. Ya. Kadang-kadang bapak yang baik harus ya minta, Pak tolong aku ya. Anak saya setiap bulan saya kirim uang, tapi saya nggak pernah langsung kirim, minta dulu baru aku kirim. Kenapa? Tahu saya setiap setiap minggu Senin Selasa saya harus kirim uang, tapi saya nggak kirim sebelum dia ngomong. Karena saya mau anak saya rindu dengan bapaknya. Ya, amin saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan.
Ya. Apa kata Ayub? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Rupanya berarti kalau ada kalimat itu, berarti sebelumnya Ayub bilang apa? Tuhan, engkau gak adil. Saudara baca nanti ya, kita bahas. Tuhan, dosa apa yang kulakukan? Kenapa kami seperti ini? Apa yang kulakukan sih Tuhan? Janji iman saya beres-beres ya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa yang itu kau berkati, kok aku enggak? Saudara mengucapkan kata-kata seolah-olah Tuhan tidak adil, seolah-olah Tuhan tidak merasakan yang kau rasakan. Kenapa semua itu terjadi? Biar kau panggil Bapa. Udah lama kau gak panggil Bapa. Bilang, masalah ada supaya kau panggil Bapa. Bilang, saudara. Iya, anak saya kalau gak ada uangnya baru dia panggil saya, Pak. Ya, gimana Bapak sehat? Nah, padahal mau minta uangnya dia. Pura-pura ada pendahuluan, saudara. Ya, tapi bapaknya selalu tahu apa yang di hati anaknya. Amin, saudara. Iya, saudaraku. Ya. Dan Tuhan begitu. Ya. Mintalah, kata Tuhan apa? Aku akan ketorlah. Iya, apa lagi? Carilah. Iya, setiap orang meminta. Tapi Tuhan bilang apa? Sebelum kau berdoa, aku sudah tahu. Tapi mintalah. Kenapa ini Tuhan? Itu tadi saudaraku. Saya mempraktekkan itu sama anak saya. Ya. Udah tahu Tuhan apa yang kita doakan. Tapi kenapa kita perlu berdoa? Makanya datanglah doa Sabtu saudara. Walaupun jemaat, kan dua jemaat itu. Ya, walaupun Tuhan tahu kebutuhan kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Terlalu sibuk kita dengan dunia ini. Amin saudara. Terlalu sibuk. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ya. Yang terjadi berikutnya apa? Kita baca. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Panjang lagi saudaraku. Tuhan memberikan anak gantinya, anak yang sangat cantik, dan banyak orang-orang Kristen membuat nama anaknya, nama burunya Kesia dan Karen Hampuk, saudaraku, anak paling cantik di seluruh negeri itu. Ya. Dan kambing dombanya 2 kali lipat dari sebelum dia mengalami masalah-masalah. Kenapa? Ya. Apa dipulihkan dulu Ayub, baru dia membangun hubungan dengan Tuhan? Apa dipulihkan dulu Ayub, baru dia mendoakan teman-temannya? Oh enggak, dia belum dipulihkan, tapi dia sudah bilang terima kasih Tuhan. Ada teman-temannya 3 orang datang, Tuhan suruh, datang kalian kepada Ayub. Lu gak mati kalian, kalian bikin nasihat-nasihat yang gak pas sama Ayub. Waktu dengar masalah, ayo pergi kalian kepada Ayub. Hanya doa Ayub yang mendengar. Lalu 3 teman sahabat si Ayub datang. Ya, coba saudara, pernah gak saudara sakit tapi mendoakan orang lain? Pernah? Siapa yang pernah? Saudara punya masalah, tapi saudara tergerak mendoakan orang. Saudara benar? Biasanya kita bilang, IBP gitu saudara. Nah, makanya saudara gak pernah bangkit, gak pernah dipulihkan Tuhan luar biasa. Itu yang kurasakan waktu saya baru berhasil saudaraku. Tiba-tiba satu kamar saya menjerit sepanjang malam. Saya suruh anak saya gak berani. Saya akhirnya, udahlah Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Akhirnya saya layani. Anak itu ternyata saudaraku bandel, gak pernah ke gereja. Dia ditabrak sama truk, hampir mau mati, masuk ICU seminggu secara sadar. Dan besoknya mamanya juga lahir baru. Selama saya sakit, merasakan kesakitan, ada 2 orang yang diselamatkan saudara. Jangan cengeng dengan diri sendiri. Haleluya. Amin saudara. Apa namanya itu? Cengeng dengan diri sendiri apa namanya? Hah? Ya. Iya, lebay apa? Lebay itu apa ya? Kepo apa? Memanja ya. Jangan saudaraku. Tuhan tahu apa penderitaanmu? Tahu Tuhan. Gak perlu kau pamer-pamerkan penderitaanmu. Ada maksud Tuhan. Ya.
Saya kirim kepada salah seorang jemaat Tuhan di tempat ini, saudaraku. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya, saya bilang, kenapa kau nggak gereja? Banyak masalah. Justru dalam masalah lah kita harus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Masalah membuat orang diberkati, masalah membuat orang hancur. Pilih mana, saudara? Kalau ada masalah kau menjauh dari Tuhan, ingat, catat ini saudara, hidupmu makin hancur. Amin, saudara. Karena iblis seringkali menggunakan masalah menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Putus cinta, udahlah, dan lagi mau hidup, kata iblis. Padahal kalau datang sama Tuhan, tenang, masih banyak stok. Wah, beda jawaban iblis sama Tuhan, saudara. Beda. Amin, anak muda. Kalau kau diputusin, ya, udah cinta kali sama dia, Tuhan, kenapa putus? Tenang, banyak stok. Ya, yang lebih baik dari dia pun ada. Amin, saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Cas kiri kananmu. Tidak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin, ingatan. Dekat tepuk tangan sama ingatan, saudara. Ya, waktu konsel kami konsel youth ya, hari Kamis, dia dijamah Tuhan, dia dilawat Tuhan. Mungkin baru itu pertama kali dia menangis di hadapan Tuhan, saudara. Ya, makanya saya rindu Pak Sinaga. Ya, boleh ajak dia terus kepada Tuhan, Pak Sinaga. Ya, nah, kasih banyak-banyak dong sama dia, anggap dia anakmu. Ya, amin, saudara. Yang kedua, saudaraku, ya. Yang kedua, yang pertama ayat dari, yang kedua murid-murid Yesus ternyata nggak mengenal Yesus. Ya, mereka bersama Yesus setiap hari, tapi nggak kenal siapa Yesus itu. Mereka hanya kenal Yesus itu manusia biasa. Buktinya apa? Setelah maaf saudara ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka apa? Ada orang bilang kau Yesus, Yohanes, Elia, Nabi. Ya, saudara, mereka ikut Yesus, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya mengenal dia guru, dia orang baik, orang kedar Islam, saudaraku. Kenal Yesus sebagai nabi, sebagai orang baik. Bahkan ajaran-ajaran sesat sekarang yang tidak mengakui Tritunggal Allah. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia orang baik. Padahal saudaraku, Yesus itulah, di dalam dialah Bapa itu. Dialah penguasa surga dan bumi. Semakin kita membangun hubungan dengan Bapa, semakin kita mengenal siapa Yesus itu. Amin, saudara. Iya. Jawab mereka, ya. Tadi ada di saudara. Ya. Murid-murid mengenal siapa Yesus setelah mereka hubungan pribadi. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias dari Allah. Ya. Dari mana Petrus tahu itu? Padahal Yesus gak pernah bilang itu sama dia. Dari mana Petrus tahu itu? Petrus dulu namanya Simon. Arti Simon apa? Simon artinya lalang. Ya, lagi ada berkat ikut Tuhan, lagi gak ada berkat tipis kantongnya, malas datang sama Tuhan. Simon, lalang yang suka terombang. Coba tanya kiri kanan, kau suka terombang ambing gak? Saudara, ya. Dari mana Petrus tahu? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Siapa yang bilang itu? Ternyata dia dengar suara Bapa di hatinya. Lalu dibilang, kata Bapa, kau Mesias. Amin, saudara. Lalu Yesus bilang, betul,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bahasa Yunani Petrus, Petros. Petros itu adalah, saudaraku, ya, engkau adalah Petrus. Petrus adalah Petri, namanya batu karang yang kecil, ya. Dan di atas batu karang ini, batu karang di sini bahasa aslinya Petros. Jadi Yesus bilang gini, engkau Petros, engkau Petri. Di atas Petros ini Petros, ini Petri. Ini batu karang yang kecil, ini batu karang yang besar. Ini Yesus. Bisa paham saudara? Itu maksudnya. Engkau Petri, tapi di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dia mulai nangkap suara Tuhan. Sebelumnya nggak tahu dia. Dan Yesus meneruskan apa? Dan Allah mau tidak akan bisa menguasainya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Engkau bisa melakukannya. Dosa rupanya aku. Saya pikir saya cuma petani jagung. Saya pikir saya cuma penjual kopi. Saya pikir saya cuma dokter, cuma perawat, cuma guru SD. Ternyata apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Allah mau tidak berkuasa atas dirimu. Amin. Bilang kiri kananmu, engkau dahsyat di mana Tuhan. Bilang saudara. Masalahnya sering kita memandang diri kita rendah. Siapalah aku ini? Kita pikir pelayanan itu hanya khotbah, pelayanan itu hanya pimpin pujian. Enggak. Bahkan pelayanan yang sangat berkenan ketika saudaraku, enggak ada yang melihatmu, tapi kau kerjakan dengan tulus hati. Amin saudara. Itu yang sangat berkenan di mata Tuhan. Ya. Kenapa saudaraku? Ternyata saudaraku, kita ini bukan orang biasa. Amin saudara. Bukan orang biasa. Gereja terbesar di dunia namanya Youth Gospel, ya, di Korea. Pendetanya dulu udah meninggal saudaraku, namanya Paul Yong Tichu. Ya, sekali ibadah saudaraku 750.000. Ya, macet seluruh kota kalau pas hari Minggu. Tapi Pak Pendeta Joe ketika doa di dalam kamarnya, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ketika nanti di surga, siapa di antara jemaat ini semua yang paling besar? Akunya? Tahu saudaraku, Tuhan jawab, Tuhan tunjukkan sebuah gambar tukang sapu. Siapa di sini tukang kebersihan gereja? Hah? Tukang sapu nggak pernah dipuji, nggak pernah dilihat, nggak pernah diajak selfie. Wah, saudara pergi ke kota, tukang sapu sini dulu selfie, pernah? Kalau datang bupati berselfie, Jokowi lagi cuma mereka tidak diperhitungkan dalam dunia ini, amin. Tapi di kerajaan surga, siapa yang terkecil, siapa yang melayani, dialah yang terbesar. Berikan tepuk tangan sama Tuhan saudara. Mari kita berlomba-lomba jadi yang terkecil, jadi pelayan, amin saudaraku. Tidak perlu dilihat orang. Ya, maka Bapa di surga yang tersembunyi akan melihatmu, akan memberkatimu, akan membalaskan. Amin saudara. Ya. Haleluya. Rahasia kerajaan Allah dibukakan bagi Petrus. Petrus pikir dia hanya seorang nelayan, ternyata enggak. Dulu dia nelayan, enggak ada apa-apanya. Tapi setelah ibu Yesus, setelah bersama Yesus, bergaul dengan Yesus secara pribadi, dia bilang, dia tahu, waduh dahsyat rupanya. Ada satu orang nggak bisa membaca ini, lebih mantap lagi di sini. Markus 4 ini. Coba satu orang baca Markus 4 ayat 10, 12. Ya, ada yang bisa baca nggak saudara? Coba baca Markus 4, ya hampir sama pengertiannya. Tapi coba saudara baca, ya. Sama siapakah Bapa di surga menyatakan kehendaknya? Ya, sama siapa saudara? Coba baca.
Ya, dengan suara yang kuat. Markus 4 ayat 10, 12. Ayo, ada yang bisa? Ayo Pak Esther. Bisa. Ada yang bisa? Ketika ia sendirian, Ya. pengikut-pengikutnya, Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya murid-muridnya, dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perempuan itu. perumpamaan. Jawabnya kepadamu, telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara dengar baik-baik. Halo. Ternyata Yesus membukakan kehendaknya, rahasianya kepada orang yang punya hubungan pribadi sama dia. Sebelumnya mereka ada di tempat orang ramai. Di tempat orang ramai ribuan, Yesus kasih tahu perumpamaan-perumpamaan. Tapi setelah mereka menyendiri bersama Yesus kasih tahu arti perumpamaan tadi. Murid-muridnya nanya, kenapa enggak tadi Tuhan? Enggak, sama mereka hanya dengar aja. Sama kamu dibukakan rahasianya. Arti perumpamaan dibukakan. Halo, mau kamu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Kau pasti lebih maju dari yang lain, saudara. Saya sering bilang, khotbahnya sama, firman Tuhannya sama, gerejanya sama. Tapi ketika kau merespon, membangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan berbeda dari yang lain. Amin, saudara. Engkau akan berbeda dari tetanggamu, engkau akan berbeda dari abang adikmu, engkau akan berbeda dari semua orang di desamu, saudara. Kenapa? Kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Dimanapun kau berada, bangun hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, melalui nyanyian, melalui mazmur. Isi, saudaraku, ya, handphonemu dengan lagu-lagu rohani, saudaraku, dengan khotbah-khotbah, sehingga dimanapun engkau yang berada, kau bisa membuka, mendengar. Amin. Iman timbul dari pendengaran, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi perumpamaan dibukakan kepada orang yang dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, amin, saudara, setiap saat, ya. Yang ketiga, tahu siapa Saulus? Siapa dia sebelumnya? Siapa dia? Siapa dia? Siapa, saudara? Sebelum rasul, siapa Paulus itu, saudara? Orang jahat? Orang jahat? Sebenarnya dia ahli Taurat. Ya. Dulu di Israel itu yang dibanggakan itu karena di perjanjian lama masih berlaku, saudaraku, Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Jadi orang Israel bangga ketika datang orang Syria, datang orang-orang luar ke Yerusalem, mereka menolak kelas 2. Kami kelas 1 bangsa pilihan Tuhan. Jadi bangsa Israel itu termasuk sebuah kesombongan secara dunia. Ya. Jadi Paulus merasa, ini kok ada yang pengikut Yesus ini? Siapa dia? Siapa dia? Sini dulu. Ya. Lalu orang-orang pengikut Yesus mulai memberitakan kebenaran. Kok berbeda dari hukum Taurat? Siapa pada kalian? Akhirnya demi membela agama, lo dengar baik-baik. Fanatisme agama namanya, fanatik dengan agama. Rela membunuh orang kalau ada yang menyindir-nyindir agamanya. Saudara pernah gak marah sama orang yang menjelek-jelekan Yesus? Tak perlu kau marah, saudara. Kau doakan dia, kau layani dia. Pembalasan itu hak Tuhan, amin, saudara. Ya, doakan dia, saudara. Ya. Paulus, orang yang Farisi itu tahu semua firman, hukum Taurat tahu semua, tapi enggak, dengar baru, saudara, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Halo.
Gak cukup kau rajin gereja, rajin komsel. Gak cukup itu baik. Tapi yang paling penting, hubunganmu dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Amin saudara. Hubunganmu dengan Tuhan menentukan apakah engkau rajin komsel atau enggak. Kalau kau udah malas ibadah, malas komsel, malas berdoa, sudah bisa saya pastikan 100% hubunganmu dengan Tuhan lagi gak baik-baik. Bisa paham saudara? Amin? Sudah paham? Udah, biar berdoa kita, udah paham? Ya, belum semua menjawab, berarti kita terus ya. Itulah namanya apa? Roh agamawi. Katakan roh agamawi. Ada tetangga saudaraku rajin kali gereja? Ya, dia ada selalu duduk lewat sintua gereja apa itu saudaraku ya? Yang ketua dia bawa Alkitab, bawa agenda, dia selalu cepat datang ke gereja. Tapi tebel-tebel kita agenda ada tiga itu selalu tebel. Pulpen di sini ada warna hitam sama warna yang ada. Orang Farisi, roh agamawi, mereka membunuh demi Tuhan mereka. Nggak cocok, saudara. Ya, amin saudara. Kenapa? Karena mereka nggak punya hubungan. Akhir-akhir ini saudaraku banyak saudaraku orang-orang Aceh datang sama Yesus. Dan di TikTok banyak sekali saya baru saya terkejut. Adalah cakra madunya, adalah yang lain-lain. Yang panjang-panjang janggutnya semua saudara. Ya, di sini yang panjang janggut cuma 4 gepa saudara ya. Ya. Tapi jangan nengok janggutnya, nengok hatinya lah saudara. Amin saudara. Ya. Ternyata hatinya cinta Yesus saudara. Mereka bilang, dulu saya bilang rela mati demi agama saya, tapi sekarang saya mengalami perjumpaan dengan Isa Al-Masih. Bergetar jantung saya saudara. Dengar saudara. Keluar dari roh agamawi. Ya, banyak dia cerita dengan orang Kristen roh agamawi. Ya, nggak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ya saudara, kemana-mana pakai jubah. Ya, ya, nggak gitu saudaraku. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang paling penting. Amin saudara. Ya, jangan punya roh agamawi. Amin. Ya, Paulus bilang apa? Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang setelah aku jumpa dengan Tuhan, yang dulu kuanggap kehebatanku sebagai orang Farisi, yang dulu kuanggap orang Israel pilihan aku, suku Benyamin, saya pikir dulu dengan menyunat diriku, aku udah lebih kudus dari orang, tapi ternyata itu salah. Semuanya itu kuanggap sampah, karena aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Halo, perjumpaanmu setiap hari dengan Tuhan itu lebih berharga daripada ladamu yang berhektar-hektar, daripada emasmu yang bermayang-mayang. Halo, Bapak Ibu saudaraku, hubunganmu dengan Tuhan lebih berharga dari apa? Katakan kiri kanan, hubunganmu dengan Tuhan lebih berharga dari apapun, saudara. Ya, amin saudaraku. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada. Orang Aceh Tenggara ini suka kali nyimpan emas, saudara. Walaupun dia juga enggak Kristen yang rajin gereja, itu roh agamawi. Tapi membantu pelayanan paling pelit. Banyak emas kan, suka nyimpan emas. Tapi berkorban pelayanan pelit. Saudaraku, hati-hati dengan roh agamawi. Amin saudaraku. Ketika kau hubunganmu dengan Tuhan, kau akan tahu bahwa menabur itu bukan rugi kau. Menabur itu namanya berkat Tuhan. Amin saudara. Ya, bulan depan saudaraku, kita akan masuk kepada topik ini, masalah menabur. Karena banyak anak Tuhan pikirnya gini, kalau aku beri uangku kurang, masih begitu pikirannya. Dia belum mengimani
Ya, firman Tuhan kalau menabur dia akan menuai. Dia belum sampai ke sentimannya. Dia hanya beriman, kalau kuberi rugi aku, makin banyak kuberi, makin banyak rugiku. Masih sampai sentimannya, saudara. Belum sampai dia kepada iman yang berkata banyak menabur, banyak menuai. Belum sampai. Ya. Dan pembangunan kita habis, saudara, untuk bangun pondok-pondok itu, ya. Yang memang dananya saudara supaya cukup, ya. Kami tukangnya sama si David. Ya, itulah saudaraku hasilnya. Ya, tukang amatiran ya. Enggak profesional, ya. Jangan ejek nanti kalau agak miring-miring, saudaraku, ya. Itulah yang bisa. Ya, kita hanya punya hati yang mau melayani. Amin, saudara. Ya, masalah kualitasnya itu nomor 2, saudara, ya. Dari melayani. Ya, ketika pulang ibadah, sebelum ibadah, saudara enggak kepanasan, ya. Ya. Terakhir, saudara. Ya, Saulus mengenal Yesus setelah apa? Setelah mengalami hubungan pribadi. Lagi panas-panasnya roh agamawi menyala-nyala. Dia demi membela agamanya, hukum Taurat Musa, dia ambil pedang, dia kejar, dia minta surat dari mahkamah agama, surat sakti, surat kuasa untuk menangkap orang-orang pengikut Yesus. Dia ambil surat dan dia kejar-kejar semua pengikut Yesus. Tapi ketika dia sampai di Damaskus, dia terjatuh, dia melihat ada cahaya dari surga. Apa katanya? Siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus. Dia belum pernah ngalami itu, saudara. Dia belum pernah ngalami. Udah berpuluh tahun dia jadi ahli Taurat, mengerti hukum Taurat, detail-detailnya Alkitab dia tahu, tapi nggak pernah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Baru ini, saudara. Akulah Yesus. Engkau aniaya itu. Dalam hati Paulus, mana pernah ku aniaya kau? Menganiaya pengikutku adalah menganiaya aku. Sejak itu hidup Paulus berubah. Katakan, kalau saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup saya pasti berubah. Katakan, saudara. Pasti berubah, saudara. Tak perlu didorong-dorong, saudara akan maju sendiri. Amin. Gak perlu ditarik-tarik romahamu. Gak perlu ditarik-tarik, saudara sendiri yang rindu, bahkan mengajak orang kita. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Nampak, saudara? Orang yang menyala-nyala pasti dia dekat dengan api. Tuhan itu adalah api. Yesus berkata, Allah berkata dalam perjanjian lama, api itu, Yesus itu, Allah itu lambangnya api. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam bentuk api, ketika di padang gurun ada api, tiang api. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, roh kita akan menyala-nyala terus. Amin. Ya, Paulus akhirnya apa? Ya, bangunlah Paulus, kau akan kuberitahu. Lalu Tuhan memberitahu apa? Rencana bagi Paulus. Saudara baca nanti, Tuhan bicara terus sama Paulus. Berilah kau ke sana, Paulus. Melalui mimpi juga Tuhan bicara, Paulus jangan ke sana, menyeberang kau ke sana. Sejak itu, waktu tidur pun dia nyenyak, dia dapat mimpi. Tuhan bicara sama dia karena dia terus. Jangan saudara pikir kalau kita tidur nggak bisa sama Tuhan, bisa. Yang tidur itu apa? Tubuh atau roh? Tubuhmu yang tidur. Roh kita nggak pernah tertidur. Amin. Makanya sebelum tidur jangan main game. Amin. Maka mimpimu pun game-gamean terus. Ketika kau tidur berdoa menyembah Tuhan, maka kau akan dapat mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, ketika kau tidur pun apa? Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang terakhir, saudara, ya, ada orang buta. Pernah baca kisahnya ini? Di mana orang butanya? Yang saudara tahu orang buta di mana? Di pinggir jalan. Ini nggak di pinggir jalan. Ya, ya. Ini di pintu dekat Bait Allah. Ada seorang buta dari lahir. Ya. Baru Yesus membuka matanya pada hari Sabat. Ya,
Kalau dulu hari Sabat melanggar, ya, sama dengan lampu merah. Kalau saudara langgar itu melanggar peraturan. Tapi kalau karena kasih, saudara bisa tabrak lampu merah. Kalau saudara menolong orang, Yesus menyembuhkan dia, ya, dan dia buka matanya. Dan semua orang tuh, kamu kok udah buka matanya? Gak, siapa nih? Gak tahu aku. Ada tadi orang ambil tanah, dicampur-campur air ludahnya sama tanah, dioleskannya ke mataku. Terus disuruhnya aku cuci mataku ke kolam. Ku cucilah, melihat aku. Siapa itu? Gak tahu aku. Yang langsung apa? Kebakaran jenggot orang Farisi. Ya. Kenapa kebakaran jenggot orang Farisi? Karena dia tahu Yesus yang lakukan. Pasti itu bukan dari Tuhan itu yang membuka matamu. Tanya saudara, coba nih. Maka kata sebagian orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah. Gak dari Tuhan itu, gak dari Bapa itu Yesus itu. Sebab ia tidak memelihara. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang pendosa dapat membuat mujizat? Maka timbullah terpecah dua antara Kristen sejati dengan Kristen palsu. Kita belajar ya beberapa minggu lalu. Selalu saudaraku, yang paling banyak menentang saudara bukan orang Islam, yang paling banyak menentang orang Kristen. Betul, benar atau betul saudara? Yang paling banyak bilang saya pendeta sesat adalah pendeta Pentakosta. Menurut untuk diri dan berarti saya dengan paling banyak karena takut jemaatnya datang ke sini saudara. Akhirnya dibentengilah dengan namanya saya dituduh anti adat. Padahal kalau datang di adat saya pakai sarung, mereka nggak pakai sarung. Ya. Halo saudara, ya. Timbullah pertengkaran. Lalu kata mereka pula kepada orang buta. Lalu ditanya, orang buta, sini dulu kau. Menurutmu siapa dia? Orang buta bilang apa? Pasti dia nabi. Ya, tidak mungkinlah Allah mendengarkan kalau nggak dia dari Tuhan. Lalu dia seperti mengajari orang Farisi. Di ayat selanjutnya saudaraku, ya, bertanya, gak mungkin lah kalau gak dia dari Tuhan, diutus Tuhan, gak mungkin bisa melakukan mujizat mataku. Ya, jadi menurutmu siapa? Ya pasti nabi dia. Sana kau, sok ngajari kau, gak ngerti kau apa. Lalu dia pergi jumpa Yesus. Yesus tahu, Yesus merasakan anaknya ditolak. Dan Yesus berkata, bukan kau yang mereka tolak, sayalah yang mereka tolak. Ketika kau ditolak, bukan kau yang ditolak, mereka menolak Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersaksi sampai mati, bersaksi sampai mati. Kalau kau ditolak, dia menolak Yesus, dia menolak Bapa. Haleluya saudara. Ya, nggak perlu kau harus sekolah kitab baru bisa melayani Tuhan, nggak usah. Walaupun sekolah kita itu perlu, tapi nggak harus sekolah kitab, nggak harus orang Farisi, nggak harus tahu semua. Tapi ketika hubunganmu intim dengan Bapa, membangun hubungan pribadi, kau akan tahu setiap hari kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ada lagi? Ya. Ya ini saudaraku, ya. Banyak orang bilang ini, ya 2 minggu lalu, dia percaya Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya. Mari saudaraku, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Maka kau akan mengerti kehendak Tuhan. Kita sudah diskusi konsel saudara, amin.